kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kita lanjutkan ya, ini kita masih membahas kasus Joko Chandra ya, buronan yang sudah belasan tahun tapi malah bisa datang bebas ke Indonesia, sempat ngurus IKTP lagi, cepet lagi ngurusnya, nggak kayak kita-kita ya, ngurusnya lama. Ya, kayak ke Kak Syahganda Nainggolan ini sebenarnya mau dibawa kemana sih hukum di Indonesia ini, kok trennya justru memanjakan para koruptor begitu Kak Syahganda? Halo, tes. Jadi kalau menurut saya, ini ada trennya Jokowi ini memang kelihatannya itu mau melakukan pertukaran ya. Pertukaran model Joko Chandra ini diampunin, direhabilitasi nama baiknya. Jadi pemburu koruptor ini maksudnya koruptornya dibawa pulang, kemudian diampunin, dijadikan konsultan petinggi-petinggi, jenderal-jenderal apa segala. Kemudian mungkin barternya Jokowi butuh uang mereka. Kan Jokowi ini kan kemudian senang berpikir ada uang 11 triliun di Swiss, ya uang-uang dari 39 koruptor dan lain-lain itu mungkin dibawa pulang. Kemudian Jokowi punya uang untuk mengurus corona ini. Karena saya lihat perpu atau undang-undang corona yang dibuat Jokowi ini tidak menghasilkan uang. Kasihan lihat Sri Mulyani stres, mungkin ya cari uangnya dari koruptor-koruptor ini. Jadi saya pikir arahnya ke sana. Jadi kalau Joko Chandra bisa jadi sangat terhormat artinya berkantor di Bareskrim bersama para jenderal-jenderal, artinya sangat terhormat. Saya pikir memang arahnya itu pengampunan para koruptor. Jadi buat pemburu koruptor, kemudian diburu, dibawa pulang mesra, kemudian Mintain duit. Mereka dihormatin gitu. Itu mungkin tren yang saya lihat ke depan. Iya, ini tapi sebenarnya kasus Joko Chandra ini hanya salah satu kasus dari kasus-kasus lainnya yang lebih besar begitu ya. Mungkin ke Pak Netali, tadi disebutkan kasus BLBI yang ratusan triliun begitu. Ya, ini kalau Kak Neta ngelihatnya juga ini bahwa arahnya seperti itu tadi, bahwa memang inilah memang sengaja ya ingin mendapatkan hasil uang dari. Ya, saya kira apa yang dikatakan Abang tadi itu ya mengarah ke sana. Di dalam kesempatan di mana Presiden membuka peluang seperti itu, oknum-oknum jenderal ini mencari kesempatan. Sehingga ya di polisi itu kan semua urusan tuh harus uang tunai ya, nggak ada yang nggak pakai uang. Apalagi kemudian urusan Joko Chandra yang notabene adalah teman mereka sejak lama. Boleh dikatakan uang yang dikorupsi Joko Chandra hanya sekian, tapi kan jenderal-jenderal yang jadi teman itu ngelihat nih aset Joko Chandra kan masih banyak nih yang masih bisa disedot nantinya gitu ya. Jadi saya kira mereka sekarang ini mengambil uang kecil dulu, begitu nanti Joko Chandra sudah bebas, dia bisa dijadikan ATM juga untuk disedot. Ya, tapi gitu. ya ini mungkin ke Kak Kurnia juga, kelihatannya sangat percaya diri ya kalau melihat gerakan Joko Chandra ini benar-benar, bahkan foto-foto lagi mau berangkat ke bandara pakai PIS begitu kan tadi itu ya, PIS Indonesia. Itu foto-foto selfie begitu ya sebelum berangkat, bahkan ada fotonya dengan Ketua MA tadi katanya ya, Syarifuddin ya. Nah, ini apa sih yang membuat begitu percaya diri? Apakah memang sudah ada semacam jaminan ya atau semacam prospek begitu bahwa di PK nanti akan dikabulkan dan dia akan bebas? Ya, ini kan seperti dia bukan hanya menghina para penegak hukum ya, tapi Joko Chandra ini menghina 260 juta warga Indonesia. Dan memang kalau kita bicara soal bagaimana proyeksi putusan PK ke depan, kita harus mengingat bahwa pada saat Joko Chandra ini dinyatakan bersalah pada putusan peninjauan kembali yang menghukum dia 2 tahun penjara dan membayar uang pengganti 546 miliar, 1 hari sebelum pembacaan putusan itu dia sudah mendengar kabar bahwa dia mendapatkan putusan berupa pemidanaan sehingga dia kabur ke luar negeri. Berarti kan dia kemungkinan ada channel, ada link, ada jaringan juga di Mahkamah Agung sehingga bisa dia tahu putusannya. Kita khawatir hal itu kembali terjadi di peninjauan kembali. Karena kalau kita berpikir, untuk apa Joko Chandra itu capek-capek mengurus KTP, paspor, datang ke Indonesia, mendaftarkan PK, melobi kepolisian, sementara selama ini toh dia nyaman-nyaman saja di luar negeri, toh dia aman-aman saja. Berarti kan ada sesuatu yang ingin diupayakan, yang kemungkinan dia sudah tahu ke depan ini putusannya seperti apa. Maka dari itu tadi penting saya tekankan bahwa Mahkamah Agung harus menghentikan
persidangan peninjauan kembali ini? Karena saya khawatir putusannya akan bebas. Berarti ditolak dong pengajuan PK-nya. Iya benar, saya khawatir permohonan PK-nya itu diterima oleh Mahkamah Agung sehingga putusannya bebas. Ya ini Kak Syahganda sebenarnya mau dibawa kemana sih hukum di Indonesia ini? Karena kalau kemudian kasus ini dibiarkan saja, seperti Harun Masiku kan orang lama-lama lupa juga ya sama Harun Masiku. Ini akan mengalami nasib yang sama, begitu ya. Kalau istilah Kak Neta tadi, Presiden Jokowi slow-slow saja. Slow-slow saja. Nah ini apa dampaknya ya ketika masyarakat kemudian sudah tidak percaya dengan hukum lagi? Jokowi slow-slow. Itu menarik, Neta itu bahasa Medan tuh slow-slow. Slow-slow itu artinya nggak melakukan apapun. Memang kan kalau kita lihat ini kan satu pada saat kejadian, kedua setelah di publik muncul isu ini. Yang disebut Bung Neta tadi kan setelah muncul di publik pun Jokowi tidak melakukan sebuah tindakan tegas. Ya tindakan tegas itu harusnya kan kalau dia memang mau menunjukkan ke publik dia percaya pada tulisan dia tentang revolusi mental, ya maka harusnya itu seperti semua polisi itu petingginya plus Kapolri ya dicopot. Kenapa Menkumham dicopot? Karena Menkumham itu dia bertanggung jawab ya pada penerbitan paspor. Nah kalau kemudian dia pada saat dia salah menerbitkan, dia tidak beralibi bahwa itu umur 20 tahun. Kalau dia minta maaf, dia menyesal. Karena dia nggak menyesal, harusnya dia juga dicopot oleh presiden. Tapi kalau presidennya slow-slow, maka saya berkeyakinan bahwa ini ada trade-off. Trade-off itu seperti Megawati dulu melakukan release and discharge ya pada saat berkuasa demi apa? Demi uang-uang perampok BLBI itu bisa masuk. Nah ini juga mungkin gurunya Jokowi ini kan Megawati. Jadi mungkin dia juga sama ya 39 koruptor ini kan ini test the water dulu. Kalau Joko Chandra ini nanti adem-adem, rakyat nih diam aja, maka 39 koruptor lagi itu diburu oleh Mahfud MD, dibawa pulang, kemudian diampunin. Nah, dapatlah kita uang-uang koruptor ini. Ya itu bisa aja satu upaya dari Jokowi untuk mencari uang menolong program penyelesaian COVID-19 ini. Mungkin arahnya ke sana. Cuman apakah rakyat merasa bahwa situasi ini bisa diterima atau enggak? Karena pada saat bersamaan ada beberapa orang dituduh teroris oleh polisi, kemudian ditembak tanpa pengadilan, ya, kemudian meninggal. Itu kan sebenarnya kalau hukum itu kan semua orang harus equal before the law. Artinya sama di mata hukum. Tapi kan orang bingung loh, ini belum ketahuan, belum diadilin, udah ditembak mati. Ya kan, tapi kemudian yang kasus lain perampok jelas-jelas udah ini malah berkantor di kantor Bareskrim. Ada Novel Baswedan yang matanya udah buta, ya kan, kemudian rekayasa model pengadilannya model rekayasa seperti ini. Nah rakyat terima nggak dengan upaya-upaya rejim ini kalau memang mau mengampuni koruptor? Saya pikir dalam situasi seperti sekarang ini rakyat nggak terima dan Jokowi sudah kehilangan kredibilitas karena satu-satunya janji Jokowi yang paling penting dalam revolusi mental itu adalah supremasi hukum dan sekarang hukumnya udah jadi bangke. Nah kalau menurut Kak Neta ini rakyat akan terima sih enggak ya, tapi nggak terima cuman udah nggak ada daya upaya, akhirnya diam-diam saja ya, begitu. Apatis, rakyat akan apatis. Ini paling berita sebulan. Setelah itu akan muncul kasus baru. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari sisi pribadinya Joko Chandra, sebenarnya dia rugi. Ngapain dia buat seperti ini kan? Menghabiskan uang begitu banyak, dia melarikan diri ya kan? Seharusnya dia sejak awal aja udah masuk aja ke dalam. Cuman 2 tahun. 2 tahun. Toh di dalam LP itu kan bisa pulang kalau malam. Dengan bayar 15 juta per hari bisa pulang. Nanti begitu ada razia masuk lagi ya kan. Mau ada razia masuk. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang seperti di luar itu bisa dia dapatkan. Saya kira Joko Chandra ini korban dari penipuan para petinggi-petinggi juga. Dia takut-takutin dia ini sehingga dia kabur. Padahal nggak perlu kabur kalau saya bilang sih. Atau kabur karena memang disuruh kabur, karena untuk mengamankan informasi yang lebih besar. Bisa seperti itu, karena kan teori-teori penyuruhan kabur ini kan sudah sering terjadi. Salah satu contoh kan Habib Rizik, sehingga ketika dia kabur pulang nggak bisa, gitu ya. Joko Chandra mungkin seperti itu, dia ditakut-takuti kalau kamu ditangkap nanti akan begini-begini sehingga dia kabur. Tapi kayaknya belakangan mungkin dia nyesal, dia pengen balik lagi. Udahlah.
mendingan gua ditahan 2 tahun lah di sini, toh duit masih banyak kan, masih bisa menikmati ya. Jadi Atau karena dia sanggup, seperti kata Kak Syaganda, sanggup investasi lebih besar lagi. saya kira kalau dia terlepas dia PK-nya ditolak atau tidak, pasti dia Balik. pengen balik ke Indonesia ya, dan dia akan bayar. Bagi dia uang segitu nggak banyak lah. Toh dari situ dia bisa memutarkan bisnisnya yang masih banyak di Indonesia kan. Bisa dia dapat lebih besar dari itu. Jadi datangnya dia ke sini, kalau IPW melihat bagian dari proses penyesalan dia. Kenapa dia kabur? Dia kan kabur udah 11 tahun ya. Padahal hukumannya kan cuma 2 tahun. Kalaupun dia ini kan. Akhirnya jadi buron selama 11 tahun. Itu. Jadi kita lihat aja perkembangannya nanti seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas kita berharap jenderal-jenderal yang terlibat, pejabat-pejabat yang terlibat ini segera diproses, dihukum, meskipun kita tidak yakin itu akan dilakukan. Paling nanti Brigjen yang kemarin yang sudah dicopot, yang katanya ditahan 14 hari, ya paling sampai di situ, dan nanti rakyat akan lupa gitu, dan akan muncul kasus baru lagi. Saya kira seperti itu. Dan Nah ini sebenarnya IPW, ECW juga kan sebenarnya bagian dari rakyat begitu, bahkan diam saja ini. Iya, kita sebenarnya mendorong agar KPK masuk dalam kasus ini ya. Ya. Menyelidiki apakah memang ada dugaan suap dari Joko Chandra kepada para penegak hukum ini. Karena disebutkan tadi kan ada level Brigjen yang menjadi petinggi di Barreskrim, sehingga harus ada menjalin koordinasi antara Polri dan juga KPK. Ini juga menjadi upaya untuk mereformasi kepolisian dan menyingkirkan orang-orang yang memang tidak memiliki integritas. Di luar dari itu memang kalau tadi berbicara banyak soal bagaimana komitmen Presiden Jokowi terkait dengan penegakan hukum, kami berpandangan memang sejak awal Presiden tidak punya niat ya untuk membereskan penegakan hukum, memang tidak pernah berpihak pada isu pemberantasan korupsi. Kita bisa berkaca pada isu revisi Undang-Undang KPK, bisa berkaca pada proses pemilihan pimpinan KPK, dan kasus-kasus yang sebenarnya sederhana, tapi sangat sulit diungkap oleh penegak hukum, begitu. ya, jadi menyambung beliau ini, memang kita berharap KPK masuk karena ada beberapa bukti-bukti baru, ada aliran dana gitu. Nanti akan kita bongkar nanti. Aliran dana kemana ini? Ke oknum-oknum jenderal itu. Jangan lupa oknumnya loh. Oknum ya. Tapi kita juga Indonesia Polisi juga berkeyakinan KPK tidak akan mau, ya kan? Tidak mungkin lah jeruk makan jeruk, ya kan? Termasuk jenderal-jenderal yang terlibat ini tidak hanya sebatas sensasi-sensasi seperti ini dan kemudian dilupakan, karena tidak mungkin jeruk makan jeruk. Termasuk Karena KPK sendiri juga bagian dari. ya, KPK sepertinya arahnya lebih kepada memburu koruptor sipil, ya. Tapi di luar sipil, militer, polisi, kayaknya mereka belum punya kekuatan, belum punya keberanian untuk itu. Meskipun masyarakat sudah mendorong ya, tapi mereka belum punya nyali lah untuk itu. Jadi meskipun kita berharap KPK masuk dan bukti-bukti akan kita serahkan juga kalau kita udah dapat nanti ya. Tapi kita pesimis KPK punya nyali untuk itu, karena di banyak kasus sepanjang ada sejarah KPK kan belum ada satupun kasus korupsi di luar sipil yang dituntaskan KPK. Kemarin ada petinggi TNI yang memasukkan info kan, tapi kan kita nggak tahu prosesnya seperti apa dan tidak ada penyelesaian yang jelas. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun kita berharap KPK mengusut para jenderal yang diduga menerima suap menyuap di sini atau gratifikasi, tapi kita yakin KPK tidak punya nyali untuk mengusut itu. Jadi gimana dong kesimpulannya, solusinya? Kesimpulannya sebulan ini jadi heboh di masyarakat, kemudian diam, muncul kasus baru. Kan selama ini seperti itu. Paling lama isu sebulan. Jadi seperti itu Kak Syaganda, kita harus terima saja berbagai sandiwara ini ditampilkan begitu, berbagai pertunjukan-pertunjukan prank-prank ini. Jadi rakyat hanya terima saja, nanti muncul kasus-kasus baru, prank lagi. Sandiwara baru lagi, seperti itu Kak Syaganda. Yang kemarin kasus Onggo yang petrokimia 37 triliun kan itu kan.
kan itu kemudian kan nggak jelas juga. Jadi sebenarnya memang kasus demi kasus seperti kata Bung Neta, selama Jokowi dengan revolusi mentalnya ini, maka hukum ini mental-mentul. Nggak pernah bisa kita percaya lagi hukum bisa ditegakkan di Indonesia selama Jokowi jadi presiden. Tapi Jadi kalau presidennya orang belum Jokowi juga nggak ada yang kayak BLBI semuanya juga nggak bisa juga sih. Ya bukan, maksud saya kan Jokowi itu kemarin berjanji bahwa dia dengan revolusi mental. Jadi Jokowi ini kan dulu menulis, dia hebat sekali pernah menulis masuk di Kompas. Ya, saya aja untuk nulis itu masuk Kompas itu bisa setelah setahun nyoba baru akhirnya bisa masuk di artikel opini Kompas ya, halaman 6 halaman 7. Jokowi belum hebat tuh bisa tiba-tiba masuk di Kompas judulnya revolusi mental. Nah, dengan revolusi mental itu Jokowi berjanji akan melakukan perubahan struktural hukum dan kebudayaan budaya hukum. Nah, jadi kan janjinya itu kan dengan pikirannya luar biasa. Tapi faktanya setelah 6 tahun berkuasa, ini hukum hancur di Indonesia. Ya kan, orang yang paling dibanggakan di KPK saja ketika matanya dibutakan, ya Jokowi nggak bertanggung jawab selama 2 tahun lebih, tidak ada perkembangan setelah orang yang dianggap membutakan mata Novel Baswedan, kemudian kita tahu dihukum ringan. Ya itu kan menunjukkan itu tambahan dengan rencana undang-undang KPK yang baru itu yang melumpuhkan KPK yang kita udah bahas selama ini. Jadi berharap pada KPK sebagai motor pergerakan pemberantasan korupsi di Indonesia itu kan sudah hilang di masa Jokowi. Di masa dulu memang ada cacat-cacat ya, tapi tidak hilang. Kalau sekarang udah sama sekali hilang. Yang kedua ini mengharapkan kepolisian, sekarang polisinya sendiri udah jadi tempat nongkrongnya koruptor kakap. Dibilang 900 miliar itu kecil, di zaman 20 tahun lalu kasus Bank Bali itu uang gede. Waktu itu saya ingat Bank Mega punya Hairul Tanjung aja. Ingat saya waktu itu untungnya 250 miliar. Ya sekarang udah puluhan triliun. Jadi orang yang punya 900 miliar zaman itu, ini sekarang bisa jadi puluhan triliun kalau dia dipakai usaha terus. Jadi itu uang gede sekali di zaman itu. Nah jadi ini uang besar juga ya kalau kita konteksnya uang. Edi Tamsil nah, jadi dulu 1 kalau triliun ya kan? Edi Tamsil 1,3 kan, ini 900. Jadi maksud saya ya ini kita lihat ya zaman Jokowi ini Jiwasraya bisa sampai 17 triliun ya, Indosuria apa segala. Pokoknya zaman Jokowi ini udah banyak sekali ini skandal-skandal perampokan dan lain-lain. Tapi ya kata Bung Neka tadi, Jokowi mah slow aja. Slow itu bahasa Medan ngeri, artinya itu ini orang pokoknya pelangap-pelongo lah kira-kira gitu. Nah, tapi kan kita masih rakyat ini menganggap dia presiden. Ya udahlah, kita biarkan aja sampai 2024 setahan-tahannya rakyat gitu. Ya, tapi saya ke Kurnia ya. Kalau melihat arah penegakan hukum korupsi ini khususnya ya, karena sebenarnya kasus seperti ini bukan hanya masa Jokowi saja terjadinya, sebelum-sebelumnya juga terjadi. Tapi arahnya trennya bagaimana? Semakin memburuk gitu atau ya memang stagnan sama aja sama sebelumnya? Karena kasus BLBI juga tidak terselesaikan, Senturi juga sebelum Jokowi juga sudah seperti ini bangsa ini begitu. Semakin buruk ya, itu sudah pasti semakin buruk. Kenapa? Karena kalau kita bicara pemberantasan korupsi, itu kan kita semua berharap kepada institusi KPK. Selalu mendapat kepercayaan publik yang tinggi lembaga ini sehingga masyarakat menitipkan harapan untuk bisa memberantas korupsi kepada KPK. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Yang selama ini selalu ditolak oleh masyarakat untuk merevisi Undang-Undang KPK, tapi Presiden Jokowi mengaminkan itu dan memuluskan proses revisi Undang-Undang KPK dan juga proses pemilihan pimpinan KPK. Yang saya rasa banyak sekali calon pimpinan KPK saat itu berhasil duduk di KPK dan faktanya hari ini banyak sekali survei, salah satunya survei Kompas mengatakan bahwa KPK sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Kalau saya tidak salah revisi dan Capim KPK kan Bang Neta juga setuju soal itu kan? Iya. Itu padahal kita, maka dari itu ketika kemarin cukup sengit ya perdebatan antara masyarakat yang menolak dan Bang Neta yang sepakat untuk merevisi dan memilih Komjen Firly menjadi ketua KPK, jadi akibatnya seperti saat ini. Jadi bagaimana mungkin kita percaya KPK akan berani mengungkap kasus ini kalau Komjen Firly sendiri tidak berhenti jadi anggota kepolisian. Sehingga konflik of interest ketika dia mau mencoba masuk ke dalam wilayah kepolisian. Kalau kita bicara soal track record KPK, KPK pernah Bang Neta menindak kepolisian, Irjen Joko Susilo, kasus Korlantas simulator SIM,
Dan Sama juga Kapolri, mantan Kapolri. 2015 Komjen Budi Gunawan pernah ditetapkan tersangka oleh KPK. Harjo juga. Terus Diharjo, Iya, pernah Kapolri. juga Tapi dia kasus sebagai duta besar, bukan kasus internal polisi. Oh iya. Dan harusnya kalau level seperti Brigjen, Irjen ini tidak jadi hambatan kepada KPK. Tapi karena kondisi KPK hari ini sebagaimana diucapkan oleh Bang Syahganda tadi ya, mustahil KPK akan berani menindak ini. Jadi ya, Presiden Jokowi memang terbiasa untuk mendiamkan ketidakadilan terjadi di tengah masyarakat. Sebagaimana tadi disebutkan Bang Ganda berulang kali kasus novel. Putusan kemarin hanya 1,5 dan 2 tahun. Tentu ini kan menciderai rasa keadilan begitu. Jadi Jokowi selalu mendengungkan untuk optimis kepada bangsa Indonesia, tapi realita kita di depan mata kita dipaksa untuk pesimis dengan situasi penegakan hukum hari ini. Jadi Gitu sudah mungkin. terbiasa mendiamkan istilahnya. Ya, jadi menyambung beliau ini, prestasi penegakan hukum itu jauh melorot, tapi pencitraan mereka naik luar biasa. Misalnya polisi selalu mengagungkan promoter, profesional, modern, terpercaya. Apanya terpercaya? Di mana-mana masyarakat ngeluh. Nah, puncaknya ya ini gitu ya, Pak Joko Chandra ini. Ketika kita bicara promoter, profesional, ya mungkin dia proporsional menyambut Joko Chandra ya kan. Kemudian modern, Di kalangan mereka sendiri. modern, dia siapkan perangkat-perangkat yang modern untuk Joko Chandra. Terpercaya buat siapa? Terpercaya buat Joko Chandra mungkin, bukan buat rakyat. Jadi slogan-slogan itu bukan hanya di Polri ya, di berbagai institusi, bahkan Jokowi sendiri selalu melontarkan slogan-slogan penegakan hukum, supremasi hukum, apa segala macam. Tapi semua itu bullshit, hanya kata anak milenial omdong, omong doang. Tapi realisasinya nggak ada. Nah sekarang Mbak juga ada anekdot yang timbul di tengah masyarakat ya. Jadi orang sering bilang sekarang pemburu koruptor seperti novel diserang polisi, koruptor dilindungi polisi. Jadi itu kan dua hal yang sangat nyata terlihat di depan kita. Seorang Joko Chandra dilindungi polisi, novel yang memburu para koruptor malah diserang polisi. Dan itu didiamkan oleh pihak eksekutif hari ini. Dia itu Iya. menarik tuh. Yang penjahatnya jadi orang baik, yang polisinya jadi orang jahat. Benar. Iya. Jadi memang dalam forum ini seharusnya ada polisi yang hadir. Jadi kita tidak menghakimi dia. Kalau ada polisi kan dia bisa membela diri. Ya, Harusnya tapi gitu ya. memang tidak Itu. mudah ya meminta kesediaan. Karena trennya sekarang ini IPW melihat polisi itu lebih takut kepada Tuan Takur ketimbang kepada masyarakat. Jadi karena Tuan Takur tadi polisi lebih banyak mengorbankan masyarakat. Nah, Tuan Takurnya siapa ya? Tergantung persepsi masing-masing aja. Ini sudah terbiasa mendiamkan katanya ya. Tuman rupanya. Tapi apa jadinya ya? Karena kan kata orang hukum itu panglima tertinggi gitu. Apalagi Indonesia negara hukum. Ini panglima tertinggi macam apa nih kalau kayak gini hukumnya ya? Kita akan bahas saat lagi.